Jadi semanggi ini emang sebuah sayuran yang dibudidaya oleh orang-orang Surabaya asli, Pak. Dari tahun 2014 itu ya, seorang food vlogger itu jarang banget, apalagi yang basisnya di Surabaya. Saat itu mungkin sudah ada kan mendapatkan jadi mendapatkan followers. Sejauh ini kan juga mungkin karena saya banyak membantu UMKM. Betul. Banyak ngepost makanan-makanan kaki lima. Dan menurut saya yang perlu dibantu itu orang-orang yang seperti itu. Ngobrol gayeng ben ora puyeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Arif Fatoni dalam acara Cangkruan bareng Mas Tony, ngobrol gayeng ben ora puyeng. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema dari ngonten akhirnya jadi bos perusahaan. Dari judulnya saja kita tentu penasaran, siapa sih narasumber dalam kesempatan kali ini. Tentunya narasumber ini narasumber yang tidak hanya bercerita tentang kesuksesannya dari literatur yang dibaca, tetapi kesuksesannya berawal dari ketelatenan, membangun, menginisiasi sebuah profesi baru yang saat itu mungkin dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat kita. Nah, penasaran dengan siapa narasumber kami? Saya perkenalkan, ini namanya Mbak Syafira. Wah. Hai. Nah, jadi pemirsa, tidak hanya pemirsa yang grogi, saya pun sebenarnya grogi karena baru kesempatan kali ini narasumber saya seorang perempuan muda sukses yang karirnya memang berawal dari bawah sehingga sekarang bisa menjadi influencer terkenal seperti saat ini. Mbak Syafira ini memulai sesuatu ketika belum banyak orang memulai industri itu. Sehingga kalau di Surabaya nama Mbak Syafira itu sudah tidak asing lagi. Termasuk saya pun penggemar vlog-vlog beliau yang mereview segala makanan khas Nusantara. Nah, pemirsa tentu penasaran, mari kita uji nyali apakah Mbak Syafira ini memang seorang food vlogger yang memang hafal, pandai dalam mengetahui jenis-jenis masakan yang ada di Indonesia maupun yang berkembang di Indonesia. Monggo, tepuk tangan dulu untuk Mbak Syafira. Wah, ini. Nah, Mbak Syafira, kira-kira ini tebak-tebakan biar pemirsa juga penasaran. Ini makanan apa kira-kira sebelum dibuka? Kalau dari bungkusnya ya, yang ada daun pisangnya ini itu pasti sesuatu yang sayur-sayur. Tapi kayaknya ini sengaja yang Surabaya abis nih, karena kan ngundangnya juga yang food vlogger asli Surabaya. Jadi makanannya harus yang Surabaya banget. Nah, ini, kita uji, tahu enggak ini kira-kira Mbak Syafira ini makanan ya, apa? kita Ayo. dibuka aja ya biar lebih pasti gitu. Wow, ini inisialnya S. Teman-teman kira-kira bisa nebak gak ya? S itu berarti bukan singur. Iya, bukan singur. Bukan. Bukan es yang seger juga kayaknya ya. Iya. Ini adalah sayuran yang Surabaya abis. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak tuh? Nah. Wah. Kalau ada yang nebak ini semanggi kalian benar. Nah, Wow. Pemirsa, karena kita menghadirkan narsum yang food vlogger, influencer asli Surabaya, maka kita hadirkan makanan khas Surabaya yaitu semanggi Surabaya, Mbak Syafira tadi menebak. Nah, tentu kita harus minta Mbak Syafira untuk mereview bagaimana cita rasa semanggi Surabaya ini. Jadi semanggi ini emang sebuah sayuran yang dibudidaya oleh orang-orang Surabaya asli, Pak. Dan semanggi ini udah langka loh ternyata. Iya, betul. Apa bedanya dengan rujak cingur, Mbak Syafira? Jauh banget bedanya. Dari sayur yang digunakan saja sudah berbeda. Jadi kapan hari saya tuh pernah Pak datang ke namanya Kampung Semanggi. Kampung Semanggi ya. Bapak tahu ya, di daerah Surabaya Barat. Iya, betul. Nah, pas saya wawancara orang di sana, semanggi itu memang tumbuhnya itu ditanamnya itu di Kampung Semanggi tersebut. Oh. Dan memang tidak ada di kota lainnya.
Oh iya. Benar-benar iya. cuma di Surabaya. Makanya dia jual harganya juga nggak terlalu murah ya untuk semanggi ini. Dibandingkan dengan pecel atau rujak cingur. Kalau rujak cingur yang mahal cingurnya. Tapi Oh, kalau iya. sebenarnya bahan untuk membuat rujaknya sendiri itu tidak mahal. Hmm. Nah, bedanya apa dengan rujak cingur selain dari sayurnya ya, yang pastinya pakai semanggi? Ini dia nih, bumbunya. Kalau bumbunya semanggi itu pakai singkong. Oh, bukan pakai petis ini ya? Oh, pakai petis, Pak. Pakai petis, Tapi bahan dasarnya itu bukan hanya kacang, tapi juga ada singkong, makanya lebih kental. Oh. Gitu. Nah, Iya, sekarang kita cobain. Iya. Ini selain semanggi ternyata juga ada cambah. Cambah ini Yes. makanan sayuran yang disukai laki-laki se-Indonesia. Saya sebenarnya Sayur tahu cambah. maksudnya ya, Pak ya. Saya ingin tertawa, tapi kok malu ya di podcastnya Mas Tony. Ya, untungnya saya sudah menikah kok. Iya, iya. Jadi pemirsa, semanggi Surabaya ini juga hidangan wajib yang disediakan di kediaman wali kota ketika menjamu tamu-tamu dari manapun. Nah, Mbak Safira pernah ketemu dengan wali kota juga ya? Sudah pernah. Ini Wali Mbak kota- Safira, ini yang kurang apa kalau semanggi kali ini? Kurang Di apa atas, ayo? ada yang kurang. Apanya ayo? Biasanya semanggi itu makannya pakai kerupuk Kerupuk, puri. betul. Jadi tim produksi ini bukan asli Surabaya, jadi tidak tahu kalau makan semanggi Surabaya itu harus pakai kerupuk, bukan pakai sendok. Tapi bener-bener harusnya tuh makannya kita Pakai nyendoknya kerupuk, pakai iya. kerupuk. Bahkan di beberapa tempat semanggi itu memang nggak dikasih tuh sendoknya. Kerupuknya warna kuning. Ya, kekuning-kuningan dari bahan dasarnya beras. Kebetulan saya juga penyuka warna kuning, jadi kurang Oh, lengkap sama nih dong, tanpa Pak. kerupuk kuning. Saya Mbak Safira juga suka pecinta kuning? warna kuning. Oh, Itu alhamdulillah. warna favorit saya. Mm. Oh, saya baru ingat kalau mungkin Bapak suka warna kuning karena partai, geng. Maaf ya, aku tuh emang lemot. Orangnya tuh dari tadi diajak ngejokes itu nggak nyambung. Dan jokesnya Mas Tony ini jokes bapak-bapak. Jadi saya itu Mbak Safira terbiasa hidup bahwa hidup itu sudah penat. Iya, Jadi iya. tertawalah sebelum tertawa itu dilarang oleh negara. Cuma kadang-kadang saya tuh nyambungnya lama. Oke, Mas Tony, makasih jokesnya siang Oke. ini. Wah. Jadi kita makan dulu pemirsa. Tadi sudah kita mendengar review dari Mbak Safira. Ternyata kalau bahasanya anak-anak muda di luar sana ini, Mbak Safira ini bukan food blogger kaleng-kaleng. Artinya memang Mbak Safira ini punya kompetensi, punya pengetahuan, punya pemahaman tentang menganalisa, mereview makanan-makanan yang ada di Indonesia. Makanya tadi saya pancing apa yang kurang dari semanggi Surabaya kali ini. Beliau langsung respon ngomong bahwa kerupuknya, berarti memang beliau food blogger nomor 1 di Surabaya. Wah, makasih. Ini bukan kaleng-kaleng pemirsa, ini bukan kaleng-kaleng. Jadi luar biasa ini. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang punya restoran mau direview, silakan undang Mbak Safira. Nah ini promosi ini, jangan dikenai pajak ya Bu Sri Mulyani. Kalau ngomong-ngomong pajak itu saya langsung menciut. Karena pajak untuk kreator itu Pak gede banget loh. Oh iya. Serius ini. Nah ini keliru, mestinya negara itu memfasilitasi, memberikan ruang, justru jangan malah menarik pajaknya berlebihan. Itu sama dengan mematikan industri kreatif. Ya Pak Jokowi tolong dengarkan cerita nanti Mbak Safira. Nanti beliau tulis surat loh malahan. Boleh sih kalau ada. Iya. Nanti saya bikin tulis surat buat Pak Jokowi. Pajaknya kemahalan. Enak ini. Ya. Ada manis-manisnya. Bumbunya tuh emang khas kalau semanggi. Nah, ini sayurannya itu bukan sayuran biasa loh, Pak. Ini tuh kayak rumput liar gitu loh semanggi itu sebenarnya. Iya. Rumput liar yang hanya tumbuh di Surabaya. Jadi harus tetap dilestarikan. Harus. Tahu, Pak Jo? Kalau bukan kita siapa lagi? Benar. Boleh kita suka terhadap makanan-makanan dari luar negeri, tetapi kita juga harus terus mengembangkan, memproduksi makanan-makanan khas Indonesia sehingga makanan khas Indonesia tetap bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Oke pemirsa, tadi kita sudah mencoba mencicipi makanan khas Surabaya, semanggi Surabaya. Mbak Safira juga tadi sudah mereview sedemikian rupa pemahaman beliau tentang semanggi Surabaya. Makanya tadi saya simpulkan bahwa kali ini saya mengundang Mbak Safira itu
tidak salah karena Mbak Safira ini bukan food vlogger kaleng-kaleng, tapi ini memang food vlogger yang luar biasa. Selamat datang Mbak Safira, sehat? Alhamdulillah sehat sekali meskipun Surabaya seperti biasa feels like 41 derajat. Oh iya. Tadi saya cek Pak, pas kesini ini kenapa panas banget ya hari ini. Ternyata emang suhu aktualnya tuh 33 derajat Pak, tapi rasanya seperti 41 derajat. Memang mantap ya kota tercinta kita ini. Seperti di padang pasir ya. Iya, padahal tidak ada pasir sama sekali, tidak ada padangnya juga. Adanya pasir berbisik di Kenjera. Oh iya, benar juga. Alhamdulillah Mbak Safira sudah sehat, tadi juga sudah sempat makan. Makanya saya beruntung di tengah kesibukan Mbak Safira masih meluangkan waktu untuk bisa hadir di acara saya ini. Mudah-mudahan kehadiran Mbak Safira ini tidak membuat penonton makin puyeng, tetapi makin gayeng. Harus dong. Karena saya yang jadi host juga agak-agak grogi-grogi gimana gitu kali ini. Mbak Safira, ini biar pemirsa di luaran sana tahu sejauh mana kemampuan Mbak Safira dalam review makanan. Kenapa tadi Mbak Safira bawa semanggi Surabaya? Apakah ada latar belakang kenapa dalam kesempatan hari ini harus mereview makanan semanggi Surabaya? Karena kalau semanggi itu makanan yang Surabaya banget ya, tadi juga sudah saya jelaskan. Semanggi ini juga sudah mulai jarang, sudah mulai punah. Bahkan beberapa orang yang memang lahir dan besar di Surabaya itu nggak pernah makan semanggi loh Pak. Betul. Ada beberapa teman saya yang belum pernah makan. Dan aku bingung kayak bagaimana bisa? Nah itulah, jadi saya pingin edukasi generasi muda, terutama yang seumuran saya ya, anak-anak muda ini. Makanya boleh makan di kafe, itu bukan hal yang buruk, cuma ya tolong dong makan yang tradisional yang udah mulai langka ini dibangkitkan kembali. Gitu. Mbak, perlu enggak sih? Ini kan sudah langka ya. Kita juga secara faktual melihat memang yang jual semanggi itu begitu terbatas. Sangat. Nah, perlu enggak sih pemerintah itu kemudian intervensi? Semisal pemerintah kota nih, ada saran dan pesan Mbak untuk pemerintah kota agar semanggi Surabaya ini tetap ada di mana-mana? Apakah ditaruh diwajibkan di food court atau gimana Mbak? Itu bagus juga sih idenya untuk masuk di food court. Nah, Surabaya ini kan punya sentra wisata kuliner Pak. Betul, Karena kan memang SWK. Surabaya ini cocoknya jadi orang-orang yang pingin wisata kuliner. Betul. Ya kan kita kan kaya dengan wisata kuliner. Tapi bahkan di beberapa SWK itu tuh nggak punya semanggi gitu loh Pak. Jadi mungkin ya bisa itu diwajibkan minimal ya di SWK, atau sekarang kan ada alun-alun kota Surabaya yang baru buka. Di situ bisa tuh dijualnya semanggi, rujak cingur, lontong bala, pokoknya Surabaya Pol harus ada di sana semua gitu. Luar biasa ya pemirsa ya. Jadi pengetahuan Mbak Safira tentang SWK juga bagus. Artinya beliau ini tidak kudet. Oh jelas. Jadi selalu update. Jadi makanya benar yang saya bilang di pendahuluan tadi bahwa alhamdulillah narasumber kali ini tidak kaleng-kaleng gitu loh. Artinya punya kompetensi. Nah, pemirsa mungkin banyak bertanya yang mungkin belum tahu siapa Mbak Safira ini. Kalau boleh Mbak, sopo sih Mbak Safira ini sopo sih? Kok tiba-tiba menjadi influencer, menjadi food vlogger terkenal di Surabaya itu ya apa ceritanya Mbak Safira? Ya harus perkenalan dulu ya, perkenalkan. Perkenalkan, saya Syafira Devani Putri, saya founder dari @kulinersby. Saat ini saya berusia 23 tahun dan sudah memulai masih karir. Muda loh, Rek. Iya. Mumpung belum pertanyaannya aneh-aneh. Mbak Safira sudah menikah kan? Iya, baru saja menikah 2 tahun yang lalu. Sudah menikah pemirsa. Jadi komennya nanti soal-soal makanan saja, jangan komen yang lain. Iya, saya menikah juga di usia muda. Alhamdulillah karir saya juga sudah diberi jalan dari usia muda juga. Nah, saya memulai karir ini dari 7,5 tahun yang lalu Pak, dari tahun 2014. 2014, Ya. Itu mungkin belum banyak orang yang memanfaatkan teknologi untuk mereview makanan, itu belum banyak ya Mbak? Bahkan menurut saya saat itu hampir tidak ada di tahun 2014 itu ya, seorang food vlogger itu jarang banget, apalagi yang basisnya di Surabaya. Saat itu mungkin sudah ada beberapa, tapi yang dari Jakarta, Bandung, Jakarta ya sudah ada beberapa. Tapi untuk di Surabaya, wah bener-bener deh pas itu belum ada sama sekali. Tapi saya tuh Pak ceritanya mau bikin akun @kulinersurabaya pas itu. Terus nggak ada, udah dipakai. Oh, Jadi sebenarnya sudah ada yang mengawali karir ini sebelum saya. Nah, akhirnya saya bingung tuh bikin apa ya enaknya. Ya udah deh iseng aja kuliner SBY disingkat.
Oh, Iya, kuliner iseng SBY. iseng doang pas itu. Kalau pas 2014 itu jangan-jangan kuliner SBY diasumsikan punyanya presiden ke-6. That's it. Ya, beberapa kali saya datang ketemu orang ya yang belum mengetahui saya, yang belum kenal. Dia bilangnya, "Hah, kuliner SBY, Ibu asistennya presiden." SBY. Saya mah amin-amin aja ya. Amin. Tapi Atau habis ternyata ini saja jadi Presiden Republik Indonesia. wah, jangan Pak Presidennya masa suka makan kayak saya. Tapi ya diaminin aja ya, doa Amin, baik. Ya pas itu akhirnya bikin kuliner SBY iseng-iseng aja. Nah yang bikin saya bikin akun itu Pak, ceritanya dulu itu ya orang yang suka upload di sosial media itu dianggap orang yang alay. Betul. Nah itu juga mau saya tanyakan Mbak Safira. Tahun 2014 itu artinya platform media sosial digital itu kan agak-agak rendah Iya, ya, kurang rendah. ya. Nah biasanya orang kalau memulai sesuatu itu kan mesti dipersepsikan negatif. Pernah enggak Mbak, semisal ada komen-komen ini orang kok narsis banget sih, enggak ada kerjaan masak makanan di review gitu, suka dukanya gimana Mbak? Kalau makin kesini sih jelas ya Pak ya, haters pasti ada, ya comes and go ya. Paling saya cuma menganggapnya angin lalu. Kalau misalnya saya sakit hati sama perkataannya, tinggal di blok aja. Tapi itu tuh hanya sekian persen Pak. Dan dari 100% follower saya, mungkin cuma 0,01% aja yang menganggap itu alay dan tidak menyukai saya. Tapi pas awal karir, itu hanya perasaan saya aja Pak yang saya nggak mau. Ya kayak merasa alay itu cuma sebenarnya saya aja sendiri sih. Nggak ada, saya nggak pernah dapat komen jelek-jelek apapun sejauh ini yang masuk ke telinga saya. Nah akhirnya, awalnya tuh saya mau ngepost itu di akun pribadi sendiri. Tapi kok takut dianggap alay ya sama teman-teman, ya akhirnya terbentuklah akun kuliner SBY itu sebagai catatan diary saya. Kalau misalnya abis makan-makan, abis nongkrong-nongkrong di kafe, saya post di akun itu. Nah ini juga ada cerita lucu Pak. Ini saya jarang cerita di podcast lain, tapi ada beberapa podcast sih. Saya yang menahan saya tawa ceritain. dulu ini. Sebenarnya nggak lucu-lucu banget sih, cenderung sedih ya. Tapi kalau Iya. saya inget sekarang ya jadinya lucu. Nah, yang membuat saya suka nongkrong di kafe itu karena saya patah hati Pak. Oh. Sedih apa lucu sih ini? Tahun berapa patah hatinya? Pas SMA. Tahun? Waktu SMA itu kan tahun 2014 itu. Oh saya sudah Ya. menikah itu Mbak. Coba saya belum menikah, saya temenin waktu patah hatinya. Bercanda pemirsa. Bercanda ya, bercanda. guys. Lanjut. Ya, nah ceritanya tuh saya lagi patah hati, namanya cinta monyet ya Pak ya. Dulu tuh pas SMA itu teman-teman semuanya kan mulai pacaran yang lucu-lucu tuh pas SMA kan ya Pak Iya, ya. Mungkin Mas Tony kalau punya cerita lucu pas pacaran zaman SMA dulu juga boleh Nggak cerita. pernah pacaran, langsung nikah. Subhanallah. Iya. Tadi Mas Tony bahkan bilangnya jokesnya ya guys ya pas pertama kali kita datang. Ini kalau di suatu negara sudah dikasih tirai karena kita lawan jenis. Astaga. Aku ngakaknya tuh sampai ya Allah. Jokesnya itu loh. Jadi, gimana Mbak? Kafe, sudah. nongkrong di kafe. Jadi pas itu tuh akhirnya punya teman-teman yang sangat suportif Pak. Jadi akhirnya tuh diajakinnya makan-makan, ngafe-ngafe di situ. Akhirnya udah tuh nggak sedih karena ya hobi-hobi nongkrong itu, terus ketemu teman baru juga kan. Kan saya dulu tuh SMA-nya di Sidoarjo Pak. Nah, tapi teman-teman saya itu semuanya di Surabaya. Akhirnya ngafenya tuh juga di Surabaya guys. Iya, Makanya tuh mas saya bikin akunnya tuh kuliner SBY. Untung dulu nggak bikin akunnya kuliner Sidoarjo. Kalau dipikir-pikir lagi banyak sih yang disyukuri. Iya. Ya dari situlah akhirnya terbentuk tuh kuliner SBY. Ya aku juga pingin terima kasih juga ke teman-teman aku yang udah suportif ya di masa-masa itu, dan akhirnya bikin aku jadi seorang food vlogger seperti sekarang ini. Nah ini kisah inspiratif pemirsa. Jadi filosof zaman dahulu itu dia membuat karya memang terinspirasi dari persoalan pribadinya. Ada yang patah hati, ada yang mencintai orang lain tetapi dia Kalau kita melihat buku-buku karyanya Khalil Gibran itu, saya meyakini sebagian besar itu bercerita tentang pengalaman hidup yang dia alami. Nah, sama halnya dengan Mbak Safira, berawal dari patah hati karena putus cinta, akhirnya menjadi food vlogger nomor 1 di kota Surabaya. Mudah-mudahan habis ini naik kelas menjadi food vlogger nomor 1 di Indonesia. Kalau bisa sekalian go internasional dong Go Pak. internasional. Amin. Jadi bisa terbang ke seluruh negara, mereview makanan-makanan asli negara-negara yang dikunjungi gitu. Doa kami begitu Mbak Safira. Iya, amin. Nah, Terima Mbak, kasih Mas Tony. Tadi kan latar belakangnya ya.
Ini saya tidak memahami dunia ini. Saya ini seperti yang saya bilang tadi, umur milenial, pola pikir masih kolonial, Mbak. Jadi bagaimana sih Mbak ekosistem kreatif seperti yang Mbak Safira geluti ini di Surabaya? Apakah ada banyak ataukah terbatas saat ini ya? Kalau saat Mbak Safira memulai itu kan jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak kompetitif. Kalau sekarang kan kita lihat ada itulah AU. Wah, kalau sekarang sangat-sangat kompetitif dan saya jujur mensyukuri keadaan ini. Kayak kalau dulu itu kita mau cari info apapun itu susah. Kalau sekarang mau cari info apapun itu mudah. Di Surabaya sendiri nih Pak, nggak cuma akun food vlogger aja loh yang banyak, tapi juga ada akun-akun yang menjelaskan info-info terkini di Surabaya. Jadi nggak melulu makanan. Misalnya nih, mulai dari ada akun yang khusus untuk menginfokan promo-promo. Ya, yang positif dulu ya. Ada akun juga yang menjelaskan tentang misalnya nih info-info ada contohnya @info Surabaya, @asli Surabaya itu kan nggak cuma general di makanan ya Pak ya. Ya, ini memang akun-akun yang bagus sekali ya di Surabaya. Ada 2 akun ini yang menurut saya juga top. Dan juga mungkin kalau yang hal lucunya ya dan hal buruknya juga ada akun gosip Surabaya. Bagi mak-mak yang suka gibah silakan follow. Mungkin bisa di-follow ya akun-akun gosip Surabaya. Makanya dari segala aspek di sosial media ini ada mulai dari yang baik maupun negatif ya. Kalau saya harap teman-teman yang mungkin mau berkarir di sini jelas ambil yang positifnya aja. Terus juga sekarang ini Pak, akun tuh nggak cuma Instagram aja. Kalau saya kan memulai dari Instagram, tapi juga ada beberapa teman yang memulainya tuh dari YouTube, juga ada yang memulai dari TikTok ya, apalagi sekarang ya TikTok. Ya ampun, saya tuh baru kali ini ngerasa tua. Soalnya bocil-bocil di TikTok anak SMP cuy udah jadi artis TikTok. Iya. Wah, anak saya usia 6 tahun cewek itu sudah punya akun TikTok. Bahkan 6 tahun sudah bisa main TikTok ya, luar biasa pokoknya era ini. Mengekspresikan kealayan versi saya. Ya, tapi kan bagi anak-anak senang. Iya. Bagi mereka lucu, bagi mereka happy. Nah itulah, ya jadi ya saya sangat ya bangga sih Pak dengan kondisi saat ini meskipun kompetitif, tapi ya sejauh ini lebih banyak manfaatnya. Kalau sekarang itu Mbak Safira itu kan sudah menjadi food vlogger terkenal ya. Artinya kira-kira undangan untuk mereview, undangan atau menghadiri atau diundang oleh pemilik-pemilik depot, resto itu? Saya sih melakukan dua-duanya. Dua-duanya ya? Kalau yang unik didatangi ya? Lebih tepatnya saya bukan unik sih Pak, tapi lebih ke yang UMKM. Wah, street food. Ya. Itu yang disukai oleh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota harus mengundang Mbak Safira ini. Jadi ini saya kasih bocoran ya Mbak ya. Pak Wali Kota Surabaya itu sedang mendorong bahwa 40% penggunaan APBD Kota Surabaya sebesar 10,7 triliun itu 40% harus bergulir di UMKM. Itu baru nanti di pertengahan tahun ini. Jadi ada 2 triliun itu yang harus bergulir untuk UMKM di Kota Surabaya. Luar biasa. Jadi, ya Wali Kota. Jadi Mbak Safira memperkenalkan UMKM itu agar kemudian jadi ini itu nanti bisa dijuluki duta UMKM nih Mbak Safira. Wah, amin. Ya, saya bersedia sih Pak. Saya sangat bersedia karena gini, saya kan mendapatkan followers. Sejauh ini kan juga mungkin karena saya banyak membantu UMKM. Betul. Banyak ngepost makanan-makanan kaki lima. Dan menurut saya yang perlu dibantu itu orang-orang yang seperti itu. Betul. Ya para UMKM ini yang bisa makin dikenal. Bahasanya ya sesimpel orang jualan telur gulung itu loh Pak. Betul. Telur yang digulung gini-gini. Ya, yang diputer-puter itu. Saya tuh iseng aja ngerekam dan ngepost. Tapi beberapa saat setelah saya ketemu lagi, beliau tuh terima kasihnya tuh luar biasa karena dari hasil yang saya promosiin itu bisa melariskan usahanya, bisa membantu anaknya lebih lancar bersekolah. Bahkan ada satu warung di dekat daerah rumah saya. Itu tuh awalnya di warung pinggir jalan, sampai sekarang akhirnya bisa buka di ruko. Alhamdulillah. Nah, itulah yang saya syukuri sejauh ini. Jadi pemirsa, bisa membantu orang lain ya. Mbak Safira ini di samping seorang profesional ya, tetapi beliau sebagai seorang warga Surabaya itu ternyata kepekaan sosialnya juga tinggi. Artinya kalau dalam bahasa saya itu beliau menerapkan subsidi silang. Profesional iya, terus kemudian membantu UMKM agar berkembang dan laris usahanya juga iya. Ini jadi ada urusan dengan manusia, ada juga urusan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi
luar biasa ini. Di tengah modernitas kota Surabaya masih ada seorang tokoh influencer yang saya definisikan masih berpegang teguh pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa untuk tetap punya jiwa-jiwa sosial gitu. Nah, pemirsa, masih bersama saya Arif Fatoni dalam acara cangkruan bareng Mas Tony, ngobrol gayeng ben ora puyeng. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya ini. Kalau tadi kan Mbak Safira sudah jelaskan tentang bagaimana mengawali menjadi influencer, food vlogger dan lain-lain, tentu suka duka sudah diawali, tetapi yang harus digarisbawahi ternyata yang menginspirasi, membuat Mbak Safira ingin maju dan menjadi food vlogger terkenal seperti saat ini sederhana loh, karena putus cinta bro. Simple banget sebenarnya. Maaf ya, tidak ada hitungan ilmiah sama sekali, nggak ada dasar pelajaran atau literasi sama sekali, tidak ada. Jadi ini sakit hati yang produktif. Produktif itu yang harus dilakukan anak muda zaman sekarang. Betul, karena program ini memang program yang mengedukasi. Jadi hari ini kita melihat seorang narasumber yang sakit hati, lalu kemudian rasa sakit hatinya diimplementasikan untuk hal-hal yang produktif sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah seperti yang dialami oleh Mbak Safira ini. Jadi anak-anak muda yang di luar sana putus nyambung itu biasa. Tapi jangan menjerumuskan diri sendiri karena diputus oleh pacarnya. Sepanjang belum menikah diputus pacarnya, ya cari yang lain, masih banyak orang baik di Republik ini. Mbak Safira, ini tentu pertanyaan, orang itu kan tidak mungkin merasa puas pada satu titik gitu ya, ya kan ya. Nah, kira-kira kreativitas apa yang ingin dilakukan Mbak Safira di masa-masa mendatang? Wah, saya tuh punya banyak mimpi, Pak. Harus? Iya. Harus banyak mimpi. Tapi kalau misalnya katanya ya, kalau mimpi itu diomongin, katanya nggak bisa jadi kenyataan. Oh, kata sebagian orang. Sebagian yang lain pemirsa butuh tahu. Ya, saat ini sih saya sudah merasa yang saya lakukan adalah tetap mengikuti perkembangan zaman. Yang awalnya saya hanya aktif di Instagram, terus saya akhirnya bisa membuat tim, ada tim video, ada tim editor, dan akhirnya saya membuat YouTube channel juga. Oh, sudah punya YouTube sudah channel. Ada YouTube channel, tapi belum pernah bikin podcast. Mas Tony keren loh, berani membuat podcast. Saya tuh takut ngobrol sama orang. Saya ini grogi, makanya kaki gerak terus. Saya juga kakinya udah terlepas dari sandalnya, nggak nyadar. Oke. Nah, sudah ada YouTube channel, terus saya juga sudah aktif di TikTok, dan saya saat ini tetap konsisten dengan akun saya, yaitu berhubungan semuanya dengan makanan. Ya tetap konsisten dengan itu. Terus saya juga mulai, kalau Mas Tony kan juga personal branding nih. Saya juga mau personal branding. Saya punya cita-cita buat jadi travel blogger. Jadi teman-teman jangan lupa di-follow juga @syafiradp dan YouTube channel aku @syafiradp. Nggak pakai @syafiradp. Silakan follow loh ya, teman-teman. Aku suka kasih tips travel gitu, Pak. Apalagi kan sekarang di masa pandemi ini, jelas dong yang paling terdampak nomor 1 adalah pariwisata. Betul. Jadi kalau kesehatan mungkin sekarang yang lagi bagus, tapi pariwisata kita tuh recovery-nya lama. Meskipun sekarang border udah dibuka whatsoever, tetap aja ya susah karena kan habis ditutup lama. Betul. Nah, jadi tujuanku saat saya habis menikah, terus suami juga sama-sama suka traveling, akhirnya kita kayak mempunyai prinsip kita harus sering-sering traveling untuk membantu pariwisata lagi. Ya selain kita happy, tapi juga membantu orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata. Jenis travel apa yang Mbak Safira dan suami sukai? Apakah ke pantai ataukah ke pegunungan? Kita suka semuanya. Iya. Tapi kalau saya pribadi, saya daripada kedinginan, saya lebih suka kepanasan, Pak. Oh iya. Jadi ya sekarang lebih sukanya ke pantai. Kita bahkan ke Bali itu selama pandemi kemarin saya hitung, Pak, 12 kali. Wish. Aku sampai wow, luar biasa. Itu hotel masih murah selama pandemi kemarin ya Mbak ya. Murah banget. Dan banyak yang kosong. Jadi ya benar-benar menikmati waktu juga. Selain itu juga ya membantu pariwisata. Saya suka bikin konten nge-review hotel, cobain makanan-makanan, street food sampai ke yang cafe, sampai yang chef di hotel bintang 5 kita cobain semua rata. Saya sempat pada waktu masa PPKM level 3 kemarin, saya sempat kunjungan kerja ke DPRD Badung. Itu memang sebagai warga negara Indonesia, saya pun
prihatin dan menangis. Bali yang dulu sebelum pandemi tiada hari tanpa aktivitas manusia. Selama pandemi kemarin itu saya lihat hotel-hotel itu banyak yang kosong. Banyak yang tutup juga, Banyak Pak. yang tutup. Jadi memang pandemi ini tidak hanya melulu lantahkan sektor kesehatan kita, tapi juga mengguncang sektor ekonomi kita. Mudah-mudahan doa kita, doa saya, doa Mbak Safira, dan doa teman-teman yang lain, pandemi ini segera berakhir. Amin. Sehingga wisata kita kembali pulih, ekonomi kita kembali bangkit. Mbak Safira, sekarang tentu kalau awal-awal food vlogger itu tidak banyak diminati oleh banyak orang. Tapi mungkin begitu melihat sosok inspiratif seperti Mbak Safira, keberhasilan Mbak Safira dan lain-lain, tentu banyak yang terinspirasi dan mau menirulah setidaknya menjadi follower Mbak Safira yang hari ini sudah menjadi trendsetter. Kira-kira Mbak Safira, untuk edukasi ke teman-teman di luar sana, strategi apa yang dilakukan Mbak Safira ketika masa-masa memulai dan hari ini sehingga bisa menjadi food vlogger terkenal di Surabaya, bahkan di Indonesia saat ini? Strateginya apa, Mbak? Nomor 1. Jangan patah hatinya tadi, itu kan motifnya. Ya, itu strateginya motifnya. apa? Itu latar belakang. Latar belakangnya. Sebenarnya yang untuk mempertahankan itu cuma satu, Pak, kuncinya. Konsistensi is the key. Itu sih nomor 1. Jadi ya saya tidak pernah berhenti membuat konten setiap hari. Kalau kalian follow, teman-teman yang follow @kuliner_sby pasti tahu selalu ada aja konten, selalu ada aja yang dimakan. Dan selalu berbeda-beda. Mungkin itu, Pak, yang membuat orang-orang akhirnya tetap tertarik buat ke-follow @kuliner_sby, malah followersnya selalu nambah terus. Saya juga selalu memberikan informasi-informasi terupdate ya, yang untuk berurusan dengan makanan pastinya. Makanan yang kekinian, pas itu nge-hype-nya ada kroffel, saya langsung tuh bikin konten, kroffel enak. Jadi teman-teman akhirnya tetap nge-follow, bahkan menghadirkan followers baru. Nah itu juga ada, Pak, tadi yang salah satu yang saya sebutkan tadi ya, ada program CSR-nya. Saya suka membantu pedagang-pedagang kaki lima. Biasanya kan juga ada yang sedih-sedih tuh, yang misalnya anak kecil yang jadi yatim piatu akhirnya jualan donat, itu tuh yang perlu dibantu-bantu. Bahkan saya rela belusukan, Pak. Seperti Pak Presiden Jokowi lah ya. Presiden suka belusukan ya, Pak ya? Pak Jokowi suka belusukan, tetapi memastikan apakah pemerintah sudah hadir di tempat itu. Kalau Mbak Safira belusukan yang mencari tahu makanan apa yang bisa direview. Iya, benar-benar ya. Saya kan lebih sukanya nge-review. Iya. Mbak Safira, kalau dulu mungkin waktu merintis ini awal-awal mungkin Mbak Safira sendirian ya. Nah sekarang kan sudah berada di top level lah gitu kan. Tentu rutinitasnya kan kemudian menjadi apa ya, kita kalau menjadi influencer itu kan dipacu tiap hari untuk menampilkan apa yang beda untuk besok, besok. Nah kira-kira hari ini Mbak Safira dibantu oleh banyak tim enggak? Atau Mbak Safira semua pikirkan sendiri? Ya sebenarnya sih mungkin sekitar 60% itu yang saya pikirkan sendiri, tapi jelas saya nggak mungkin bisa survive di antara kesibukan saya ya, baik dari segi profesional maupun ya tadi ya untuk membantu UMKM. Pastinya ada tim di belakang saya, jadi seperti ada videographer, ada editor, ya itu sih 2 itu, Pak, yang benar-benar membantu saya untuk bisa bertahan dan semakin berkembang. Jadi ya saran saya juga buat teman-teman, kalau mau bisnisnya lebih gede atau apapun itu, carilah tim yang mau membangun bersama-sama. Iya. Jadi teman-teman, Mbak Safira ini sudah bisa menggaji orang loh. Artinya Mbak Safira ini turut serta mengentaskan kemiskinan di kota Surabaya. Mengurangi angka pengangguran. That's it. Nah, kalau pengangguran berkurang, maka potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat itu juga otomatis berkurang. Jadi percayalah teman-teman bahwa kita tidak boleh menyesali pandemi ini hanya dengan mengutuk kegelapan. Maka jadilah seperti Mbak Safira. Jadi ketika pandemi, keterbatasan ketemu dan lain-lain, teknologi informasi itu ternyata menjadi sebuah jembatan interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi juga disampaikan suka dukanya. Kalau saya ini Mbak Safira ya, saya hidup itu sederhananya begini. Saya dipeseni oleh mantan Menko Kesra, Pak Abu Rizal Bakri itu. Jadi orang jangan suka mengutuk kegelapan, karena bayangan pun akan meninggalkan kita. Lebih baik kita berdiri, nyalakan lilin sebagai lentera yang akan menerangi kehidupan. Nah, kalau saya lihat dari peristiwa hidupnya Mbak Safira ini, mulai dari awal sampai hari ini sudah berhasil membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lapangan pekerjaan, ya
tentu itu menjadi idaman bagi pemirsa di luar sana. Kira-kira Mbak Safira, pesan apa yang mau disampaikan Mbak Safira untuk teman-teman konten kreator di Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya yang ada di luar sana? Jangan menyerah. Kayak lagunya. Ya, lagunya The Massive. Yang pertama tuh jangan menyerah. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa stuck gitu loh Pak. Kenapa followersnya tuh nggak naik-naik? Pertama saya juga dulu memulai dari 0 sampai akhirnya jadi 5.000 followers. Itu bukan hal yang mudah juga. Jadi buat teman-teman jangan menyerah, terus bikin konten, be kreatif. Kalau bisa tampillah berbeda. Ya 3 itu aja sih kayaknya Pak. Nah ini Mbak, biasanya kehidupan konten kreator ya, pelaku ekonomi kreatif itu kan sama kayak musisi atau seniman yang hidupnya terbalik. Kalau orang normal seperti saya ini, malam tidur, pagi beraktivitas untuk melayani masyarakat. Nah kalau Mbak Safira ini seperti musisi enggak? Siang tidur, malam berpikir keras konten apa yang saya produksi besok. Sejujurnya tidak, saya nggak mau kerja tersiksa seperti itu sih Pak. Itu bagian yang tersiksa ya? Iya, bagi orang-orang yang kurang smart dalam menggunakan waktu. Iya. Makanya ada sebuah pepatah Pak, itu bilangnya itu work smarter, not work harder. Ya. Buat apa work hard, capek-capekin diri sendiri kalau misalnya outputnya nggak sebanding. Yaitu tadi work smarter guys, be kreatif, tampillah berbeda, cari potensi dirimu. Kalau saya nih Pak, orangnya ya nggak bisa main musik. Oh ya? Saya nggak bisa main musik sama sekali. Saya nyanyi, suara saya sumbang. Nggak pakai dul? Apaan Pak Dul? Dul sumbang. Sudah saya bilang ya guys, jokesnya berbeda. Mohon maaf penonton. Loh, kok bisa ya? Biasanya kalau influencer, orang yang adaptif terhadap kamera, gitu-gitu biasanya punya jiwa seni, Pak. Kalau nggak suka musik, apa yang kemudian? Saya tuh bukan nggak suka Pak, nggak bisa. Oh, nggak bisa, tapi suka dengerin. Suka dengerin suka. Saya suka musik apapun. Saya campur suka, sari? suka dangdut, koplo, whatever. Saya suka semua musik, tapi emang nggak ada bakat untuk memainkan musik. Iya. Banyak orang yang bilang kalau dulu kan bakat itu cuma ada musik, bakat itu olahraga. Saya juga nggak bisa olahraga sama sekali. Basket, badminton, volley, whatever, nggak bisa sama sekali. Nah itu yang saya gali dari potensi diri saya. Oh ternyata saya itu bisanya jadi jadi food vlogger ternyata. Oh ini bakat saya. Nah itu buat teman-teman, jangan berdiam diri aja di rumah, cari potensi terbaik kalian dan keluarkan itu. Karena kalau dipikir doang Pak, saya pengen jadi musisi tapi nggak pernah latihan main gitar, nggak bisa. Nah ini ada pertanyaan, ini pertanyaan terakhir pemirsa, sebenarnya tidak ada dalam naskah ini. Jadi kalau Mbak Safira itu kan rajin mereview segala makanan. Pertanyaan sederhana, Mbak Safira kan juga seorang istri yang harus melayani suami ya. Artinya itu kewajiban yang tidak putus. Pertanyaan sederhana, bisa masak kan Mbak Safira ini? Jelas saya bisa masak. Indonesian food atau continental? Whatever, bisa semua Pak. Saya bahkan berencana buat sekolah masak. Walah, alhamdulillah. Nah mungkin awal-awal juga orang-orang bilangnya buat apa food vlogger bisa masak, nggak perlu. Tapi ketika kita sudah mengenali prosesnya, mengenali bahan-bahannya, lidah kita tuh jadi lebih peka Pak. Misalnya ini kebanyakan lada hitam, kebanyakan lada putih. Kalau orang nggak ngerti itu bahan-bahannya, nggak bakal bisa ngerasain. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk belajar masak dan memahami bahan-bahannya. Iya. Bahkan kalau kita ngomongin daging aja ya Pak ya, namanya daging sapi itu grade-nya berbagai macam. Dan kita tuh dituntut untuk bisa merasakan perbedaannya, potongan tenderloin seperti apa, potongan sirloin kayak apa. Itulah ya akhirnya saya pingin belajar masak. Walah, ini pemirsa di rumah, kami tim produksi Cangkruan bareng Mas Tony mendoakan agar cita-cita Mbak Safira untuk bikin sekolah masak ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di tempat itulah bisa menjadi kawah candra di mukanya koki-koki handal, koki-koki hebat, pemilik-pemilik warung hebat, pemilik depot hebat yang bisa menggulirkan ekonomi di Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah kalau kata orang tua itu doa baik insya Allah akan diijabahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Mudah-mudahan doa dari semua tim kreatif Cangkruan bareng Mas Tony ini diridhoi, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin kalau kita ketemu Mbak Safira lagi
Mbak Safira sudah punya anak didik kira-kira 10 yang bisa kita hadirkan di sini untuk menguji apakah kemampuannya antara murid dengan gurunya selevel. Nah, itu mungkin, tapi Mbak Safira kalau sudah terkenal, sudah berhasil, jangan susah dihubungi ya Mbak. Oh jelas tidak dong. Oh, Saya ini orangnya baik kok Pak. Low Saya profile, kalau jawab kelihatan. Low profile ini Mbak Safira ini. Jadi kita pertama ketemu tadi, awalnya saya grogi, kemudian menjadi hilang groginya, dan acara ini bisa berlangsung kaya. Oke, pemirsa, dulur-dulur Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia, iku mau obrolan kita bareng Mbak Safira, seorang food vlogger yang luar biasa, memulai karir dari bawah, yang tadi podcast kali ini terhormat karena Mbak Safira menceritakan bahwa memulai ini semua karena ditinggal sama pacarnya. Akhirnya rasa sakit hatinya diaktualisasikan dalam bentuk hal-hal yang produktif, sehingga bisa mengantarkan Mbak Safira menjadi food vlogger nomor 1 di Surabaya dan Indonesia. Matur sembah nuwun sudah menyaksikan podcast Cangkruan bareng Mas Tony, ngobrol gayeng ben ora puyeng. Jangan lupa subscribe channel YouTube, link di bawah ini. Juga aktifkan notifikasinya agar dulur-dulur mendapatkan informasi dan video-video terbaru. Saksikan episode-episode selanjutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Safira. Ya, terima kasih. Harus gini ya Pak ya? Harus gini. Oke,